Jadi Pak John sekarang kan ada di Jakarta nih, kita ada pindah ke Jakarta. Itu kenapa Pak John? Itu panjang kali ceritanya Pak. Jadi Pak John itu yang pernah rekaman di sini penyanyi-penyanyi Minang itu siapa aja yang top-top lah? Iya, kayak Alkawi, Alvina Brenner. Brenner di sini ya? Brenner di sini juga, Rayola lagi. Rayola terus? Iya, Rayola, Opetra. Iya. Terus? Fredol Barsing. Di mata. Ya kan kayak gitu dah. Di mata. Jauh datang kan. Yang jauh. Iya kayak gitu bisa. Azim itu penuh. Oke, kita sekarang berada di studio namanya Delta Studio, yang mana ownernya adalah Pak John P. Kita langsung temuin aja Pak John. Jadi semua musisi Minang kebanyakan di Jakarta ini di sini. Nah, profesional. Apa kabar? Tatapan. Ini yang punya Dian Musik. Ini yang artis yang kemarin. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa, dan saya akan berbicara dengan seorang musisi Minang. Tetap di Mulifa Channel. Kita ganggu dikit karena lagi proses rekaman nih Pak John ya. Ya, lagi proses rekaman. Sehat Pak John ya? Alhamdulillah sehat. Jadi lagi padat-padatnya ini kita ganggu datang ke studionya Pak John P Delta Record. Jadi buat edukasi juga, buat motivasi buat para pemuda yang pengen rekaman, nggak usah jauh-jauh lagi. Pak John ada di Jakarta. Di Jakarta, ya. Jadi yang sekitaran Jabodetabek, silahkan datang ke sini. Kita berjumpa dengan seorang yang tak asing lagi di dunia per-YouTubean. Tukang YouTube. Mulifa Channel. Tukang YouTube Santero, Jabodetabek, Padang dan sekitarnya. Yang selalu mengangkat-angkat isu-isu tentang Minang dan perkembangan Sumatera Barat. Ini adalah putra daerah, walaupun dia dirantau tetap menjunjung tinggi karisma dari Minang, Sumatera Barat dan Kota Padang. Sengaja datang ke Delta Studio mau main interogasi karena interview di Delta Studio. Apa yang di interview kau, Davan? Ada tentang utang-utang apa yang lebih baik? Dah lah, awak nak utang. Pak John pandai tu. Yang dia awak beko lo utang beko lo. Cek lagu. Dari Baturi mana kari, ambo. Oke bro, jadi Pak John P adalah seorang musisi Minang, arranger Minang, yang membuat lagu-lagu membuat musik ya, aransemen lagu-lagu Minang. Musik aransemen, lagu-lagu baik itu lagu Minang, lagu nasional, pokoknya seluruh lagu. Ya, itu dulu adanya di Bukit Tinggi ya Pak John ya? Iya, adanya di Bukit Tinggi. Sebelumnya saya dipercaya untuk bekerja di Minang Record. Minang Record. Ya, Minang Record studio yang cukup besar di Bukit Tinggi, dengan salah satu penyanyinya yang sempat booming, yaitu Ria Amelia. Siapa yang lagunya? SMS dulu. SMS Pak John tuh yang bikin? Iya, saya yang bikin. Yang menggarap. Yang menggarap ya? Yang menggarapan recording. Iya. Oh, Pak John yang dari mulai awal itu ya? Iya, pemusiknya itu ciptaan Pak Yanto Sari? Yanto Sari, penciptanya sama pemusiknya. Jadi itu di Minang Record. Sudah tuh habis dari Minang Record, Pak John mendirikan studio sendiri? Iya, istilahnya kadang ada teman yang mau membuat berkreasi lah ya, bikin rekaman di sekitaran Bukit Tinggi, tapi di Bukit Tinggi tidak ada studio yang memadai lah. Itu karena banyak permintaan, jadi teman-teman itu tuh untuk rekamannya biasanya ke Padang, terlalu jauh, makanya didirikan studio di Bukit Tinggi untuk direntalkan. Tapi saya masih tetap jadi anggotanya Minang Record. Oh, tetap jadi? Iya. Buat personal ada, buat perusahaan juga ada? Perusahaan juga ada. Jadi Pak John sekarang kan ada di Jakarta nih, kita ada pindah ke Jakarta. Itu kenapa Pak John? Itu panjang kali ceritanya Pak. Apa memang untuk memenuhi permintaan musisi-musisi Minang yang ada di Jakarta? Karena kan yang di Jakarta ini kalau rekaman juga kayak artis Minang yang ada di Jakarta ini dia tetap pulang kampung kalau rekaman. Sekarang udah ada Pak John P Delta Record, jadi artis Minang itu nggak perlu pulang buat rekaman. Apa begitu gitu? Iya, itu salah satunya.
Nah, itu waktu saya ke sini 2 tahun yang lalu. Itu kan masa transisi. Transisi ya? Iya, transisinya gini. Dari CD? Oh iya. Dari CD ke USB? Biasanya produk rekaman itu biasanya medianya VCD kan. VCD, jadi untuk pemasaran VCD kayaknya udah nggak memungkinkan lagi. Karena kadang-kadang penggemar itu VCD itu diuploadnya di YouTube para penggemar. Nah, tapi yang belakangan ini udah resmi dari produsernya. Nah, udah produser yang memasarkan langsung di YouTube kan. Nah, jadi walaupun kalau diupload di YouTube itu atas nama produser dan udah produksi dari produser. Nah, itu baru sekitar setahunan belakangan ini. Ya, itu sebelumnya itu nggak jelas aja orang yang mengupload. Beredar VCD diuploadnya, sehingga VCD nggak beredar. Transisi ya. Nah, jadi kalau di Jakarta ini gimana? Lebih enakan di Jakarta apa di Padang, Pak Jon? Apa di Bukit Tinggi gitu rekamannya? Oh, kalau di Padang gimana ya? Kalau dari segi komersilnya, kalau di sini agak lebih mendingan lah. Mendingan ya, Padang. Iya. Kalau di Padang itu ya kita bisa berbaur sama-sama musisi-musisi asli Minang ya. Iya. Padatnya ini kita ganggu datang ke studionya Pak Jon P Delta Record, jadi buat edukasi juga, buat motivasi buat para pemuda yang pengen rekaman nggak usah jauh-jauh lagi. Pak Jon ada di Jakarta. Di Jakarta, ya. Jadi yang sekitaran Jabodetabek, silahkan datang ke sini. Jadi Pak Jon itu yang pernah rekaman di sini penyanyi-penyanyi Minang itu siapa aja yang top lah? Iya, kalau untuk sekitaran Jabodetabek rata-rata udah ke sini semua. Iya. Iya, kayak Alkawi, Alvina Brenner. Brenner di sini ya? Brenner di sini juga, Rayola lagi. Rayola terus? Ya, Rayola, Opetra. Iya. Terus Redol Barsing, banyak lagi. Banyak. Ratu pernah Ratu? Ratu pernah dulu, pernah ya. Ratu Tapi waktu Sekembang. kita masih tinggal di Tambun. Ya, oh ya Ratu. Dari Kirian juga pernah kesini juga sama Pak Biola ya. Iya. Di sini nih di Jakarta ini kan ada Ucok Baba bener rekamannya. Iya, Ucok Baba. Terus ada band Kunanta ya. Kunanta. Jadi yang di Amelia lagu SMS itu garapan dari Pak Jon juga. Iya. Keren. Mudah-mudahan musisi mau baru ataupun yang lama boleh rekaman di sini Pak Jon ya? Ya boleh. Dibikinin musiknya. Dibikinin musiknya, dibikinin rekamannya sampai mixing mastering. Nama YouTube-nya apa Pak Jon? Biar pada lihat hasilnya gitu kan? Iya. Hasilnya udah banyak beredar di label-label kayak di Elta, di Fredo Belsing, di Saibu ya banyak ya. Kalau yang YouTube Pak Jon sendiri ada? Ada. Jon P ya? Ya, tapi untuk sebelumnya belum tergarap gitu karena selagi banyak kerjaan yang lain. Jadi proses. Jadi untuk kedepannya YouTube saya benahi dengan hasil yang maksimal ya. Yang maksimal lagi dengan hasil yang lebih oke lah. Ya. Jadi dalam seminggu tuh bisa berapa orang itu yang recording Pak Jon? Apa bisa tiap hari gitu? Maksudnya jadwalnya itu harus dibatasi gitu. Ada jadwal untuk bikin musik dulu. Sudah bikin musik, jadwal dubbingnya, terus jadwal mixing sama editingnya. Jadi Pak Jon belajar zaman Pak Jon dulu belajar pakai alat yang kayak gini apa sebelum ini? Dulu pakai pita. Jadi yang bulat itu. Nah, jadi dulu cara dubbing dulu belum ada tune tuh kan, tune suara. itu kalau salah ulang dari awal ya Pak Jon. Kalau salah istilahnya masih bisa disambung-sambung gitu. Cuman vokal itu nggak bisa ditune. Nggak bisa ditune. Gimana kalau falas lah penyanyi itu. Jadi kalau yang rekaman dulu itu kalau yang penyanyi itu harus benar-benar penyanyi. Iya ya. Nggak boleh sekedar hobi. Nggak boleh sekedar hobi. Jadi katanya ada juga kan 3 kali rekaman, kalau nggak juga bagus hasil rekamannya disuruh pulang, betul? Ya ada juga gitu, kadang diganti penyanyi. Keren. Berarti penyanyi sekarang itu nggak terlalu harus bisa menyanyi banget ya, bisa ditune lah ya. Yang penting bisa nyanyi, suaranya enak. Bagus, bisa nyanyi lah gitu kan. Nah, datang ke sini. Iya. Pak Jon P Record, jadi mau rekaman kayak apa aja bisa dimainkan ya Pak Jon ya. Iya. Oke, semakin sukses buat Delta Record Pak Jon P. Alamatnya ada di mana nih Pak Jon? Di Jati Asih, Jati Kramat. Jati Kramat. Nanti nomor teleponnya dikasih di deskripsi ya. Oke, terima kasih beliau ya. Mudah-mudahan seluruh seniman, seluruh yang bekerja di atas nama kebudayaan Minang, pokoknya semakin maju hendaknya. Ya. Seperti biasanya bersama saya Dapan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Jon P. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.